warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus, dokumen elektronik, kontrak digital itu wajib menggunakan e-materai agar memiliki kekuatan hukum. Namun, sistem seringkali mengalami gangguan down atau kegagalan pembubuhan saat tenggat waktu bisnis sudah mendesak. Dan di sini diakibatkan dokumen yang tidak bermaterai dianggap tidak memenuhi syarat administratif. Namun sebelum hasil diskusi kami dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 terlebih dahulu. Nama saya Nafil Rahayu dengan NPM akhir 249. Perkenalkan, saya Feriska Revina Evianti dengan NPM akhir 186. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyu Fitria dengan NPM akhir 305. Perkenalkan, nama saya Alexa Lesevara dengan NPM akhir 176. Perkenalkan, nama saya Julia. Baik, perkenalan anggota dari kelompok 3 telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan perkenalan anggota kelompok 4. Baik, perkenalkan saya Safira Seralia Dewi dengan NPM akhir 344. Perkenalkan, nama saya Ananita Dismaning Tias dengan NPM akhir 233. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Rahmawati dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, saya Marsha Batrisya Basila dengan NPM akhir 248. Perkenalkan, saya Aurelia Aziza Fatika dengan NPM akhir 356. Baik, perkenalan anggota kelompok baik dari kelompok 3 maupun kelompok 4 telah selesai. Selanjutnya kami akan memasuki sesi diskusi terkait studi kasus yang sudah dijabarkan tadi. Baik, kalau kita melihat fenomena ini, masalah utamanya muncul ketika dokumen kontrak digital wajib menggunakan e-materai agar memiliki kekuatan administratif. Dalam praktiknya, sistem e-materai terkadang mengalami gangguan atau bahkan down, terutama ketika banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Yang akibatnya dokumen yang belum dibubuhi e-materai ini sering dianggap belum memenuhi syarat administratif untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Padahal pemerintah sendiri sudah mendorong penggunaan materai elektronik melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang mengatur bahwa materai elektronik merupakan bentuk resmi materai dalam dokumen digital. Nah, karena itu dari sudut pandang pemerintah atau peruri perlu ada solusi agar sistem ini tetap berjalan stabil dan masyarakat tidak dirugikan ketika terjadi gangguan teknis. Baik, karena sudah disampaikan dari sudut pandang pemerintah, di sini saya akan menjabarkan kalau misalnya dari sudut pandang pelaku usaha, yang mana bagi pelaku usaha case tersebut cukup problematis, yang mana seperti yang kita ketahui dalam dunia bisnis sebenarnya banyak sekali kontrak yang harus segera ditandatangani, misalnya berkaitan dengan proyek, kerjasama maupun transaksi yang mana waktunya itu biasanya cukup mendesak. Nah, kita bayangkan saja kalau misalnya saat itu sistem e-materai sedang tidak bisa diakses sehingga kita merasa proses penandatanganan tersebut bisa tertunda, yang mana hal tersebut tentu bisa menghambat adanya keputusan bisnis sehingga dapat menimbulkan kerugian secara operasional. Nah, oleh karena itu, kita dari pelaku bisnis juga bertanya-tanya, apakah kontrak tersebut itu tetap sah secara hukum jika belum dibubuhi e-materai karena sistem tidak tersedia? Aku setuju dengan pendapat tadi. Menurutku akar masalahnya memang terletak pada ketergantungan pada satu sistem digital. Ketika sistem tersebut mengalami gangguan, otomatis proses administrasi dokumen juga ikut terlambat. Padahal dalam praktik bisnis, kontrak seringkali harus segera disahkan agar kegiatan usaha bisa langsung berjalan. Karena itu menurutku pemerintah memang perlu menyiapkan mekanisme cadangan atau prosedur alternatif supaya masyarakat tidak harus menunggu sistem kembali normal.
Oke, di sini aku juga izin menambahkan kalau dari sisi hukum perdata, sebenarnya sah atau tidaknya suatu kontrak itu tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai. Karena dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa ada 4 syarat sahnya, yaitu yang pertama adanya kesepakatan para pihak, kedua, para pihak cakap secara hukum, yang ketiga, ada objek yang diperjanjikan, dan yang terakhir, tujuan perjanjiannya tidak melanggar hukum. Jadi, selama 4 unsur itu sudah terpenuhi, sebenarnya kontrak tersebut sudah dianggap sah secara hukum meskipun belum dibubuhi materai. Artinya, materai itu lebih berfungsi sebagai kewajiban administratif saja, terutama untuk membuat dokumen kalau suatu saat dokumentasi misalnya. Dari sisi pemerintahan, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah memperkuat infrastruktur teknologi dari sistem e-materai itu sendiri. Misalnya dengan menyediakan server cadangan atau backup sistem. Jadi, ketika server utama mengalami gangguan atau overload, sistem bisa langsung dialihkan ke server cadangan sehingga layanan tetap berjalan. Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan sistem pengaturan akses seperti antrean digital ketika jumlah pengguna sedang sangat banyak. Dengan cara ini, sistem tidak langsung mengalami down. Baik, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya terkait studi kasus ini tuh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini tuh terkait bea matra yang juga ada mekanisme yang disebut pematraan kemudian. Dan di sini di pasal 17 itu juga dijelaskan bahwa kalau misal ada dokumen yang bea materainya belum dibayar atau masih kurang, sebenarnya itu masih bisa diselesaikan di kemudian hari melalui pematraian itu tadi. Jadi menurut saya aturan ini tuh menunjukkan bahwa hukum itu tidak selalu kaku. Negara itu tetap bisa mengatur administrasi dengan tertib, tapi juga memberi kelonggaran supaya kesalahan administrasi ini tidak berlangsung dan tidak menghambat proses hukum atau kegiatan ekonomi masyarakat. Saya juga ingin menambahkan dari sisi regulasi, pemerintah itu bisa membuat kebijakan darurat ketika sistem e-materai sedang mengalami gangguan. Nah, misalnya si dokumen kontrak ini tetap boleh ditandatangani terlebih dahulu secara digital, lalu pada pembukuan e-materai dapat dilakukan setelah sistem kembali normal dalam batas waktu tertentu. Nah, dengan cara ini aktivitas bisnisnya tidak harus terhenti hanya karena kendala teknis pada sistem tersebut. Oke, saya akan menambahkan dari sisi pelaku usaha. Nah, solusi administratif yang bisa dilakukan adalah tetap menandatangani kontrak terlebih dahulu sesuai kesepakatan para pihak. Setelah sistem kembali normal, dokumen tersebut dapat dilakukan pematraian kemudian sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, di perusahaan juga dapat mencatat waktu penandatangan kontrak dan mendokumentasikan bahwa pada saat itu sistem e-materai memang sedang mengalami gangguan. Oke, baik. Jadi gini, dari sisi pemerintah, solusi yang dapat dilakukan tidak hanya dari sisi teknologi, melainkan tetapi juga dari sisi kebijakan. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur sistem e-materai dengan survei cadangan dan pengelolaan trafik pengguna. Yang kedua, pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi alternatif ketika sistem mengalami gangguan. Dan dari sudut pandang pelaku usaha, gangguan sistem e-materai tidak dapat keabsahan kontrak. Hal ini karena kontrak pada dasarnya kewajiban administratif yang dokumen, bukan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, undang-undang juga sudah menyediakan mekanisme pematraian kemudian sebagai solusi ketika dokumen belum bercerai. Dengan begitu, aktivitas bisnis tetap dapat berjalan sementara kewajiban perpajakan tetap dapat dipenuhi. Kemudian saya dari kelompok 3 ingin baca kesimpulan dari kelompok kami. Dari berdasarkan diskusi antara kelompok 3 dan kelompok 4 tadi itu dapat disimpulkan bahwa gangguan pada sistem e-materai ini tidak serta-merta membuat kontrak bisnis menjadi tidak sah secara hukum. Nah, keabsahan kontrak tetap mengacu pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak
kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian kelompok 4 tadi menyebutkan dan menekankan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terdapat mekanisme pemateraian kemudian sehingga dokumen yang belum bermaterai tetap dapat dipenuhi kewajiban materainya setelah sistem kembali normal. Nah, sementara itu dari perspektif dari kelompok 3 sebagai pemerintah atau peruri, solusi tersebut itu memang dapat menjadi solusi administratif dalam jangka pendek. Namun untuk mencegah terjadinya hambatan yang berulang, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur sistem e-materai tersebut seperti menyediakan server cadangan atau sistem yang lebih stabil. Nah, dengan demikian kombinasi antara mekanisme pemateraian kemudian dan penguatan infrastruktur digital menjadi solusi yang tepat menjaga kepastian hukum, kelancaran aktivitas bisnis, serta pemenuhan kewajiban perpajakan secara optimal tentunya. Ya. Baik, kesimpulan dari kelompok 3 telah dipaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan kesimpulan dari kelompok 4. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 4. Nah, dalam praktik bisnis, gangguan sistem e-materai ini dapat menghambat penandatanganan kontrak dan berpotensi menunda transaksi atau proyek. Namun, secara hukum, kontrak itu tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, karena materai bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Nah, berdasarkan UU nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, materai itu hanya berfungsi sebagai kewajiban administrasi pajak dan alat bukti dokumen. Oleh karena itu, ketika sistem e-materai mengalami gangguan, kontrak dapat dijalankan dan materai dapat dibubuhkan kemudian atau pemateraian kemudian. Pelaku usaha juga dapat menambahkan klausul dalam kontrak, mendokumentasikan gangguan sistem atau menggunakan materai fisik sebagai alternatif agar kegiatan bisnis itu tetap berjalan. Sekian pendapat dari kelompok 4. Baik, kelompok 3 dan 4 telah selesai memaparkan hasil diskusi dari case tersebut yang sudah dipaparkan di awal dan sudah dicukupkan untuk podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.